Oke, pagi-pagi sekali ya teman-teman, di belakang rumah kita melakukan proses perawatan tanaman sawi hijau ya teman-teman. Ini sesuai dengan yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ketika musim kemarau kita stop dulu melakukan proses penanaman karena untuk proses pengairannya susah. Tetapi karena memang ini di belakang rumah, kita menanam sayuran sawi hijau seperti ini ya teman-teman. Dan pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa tanaman jangka pendek yang memang mudah dibudidayakan dan cepat panen, salah satunya adalah kita menanam sawi hijau seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara dalam proses penanaman sawi hijau, simak terus video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Menanam sawi hijau diawali dengan menyemai benih berkualitas ya teman-teman, hingga tumbuh sekitar 3-4 helai daun. Lalu kita masukkan atau kita pindahkan ke lahan yang berisi campuran tanah kompos dan arang sekam. Siram rutin 2 kali sehari dan berikan pupuk seperti NPK atau pupuk organik cair setiap 1 minggu sekali ya teman-teman. Dan biasanya untuk proses budidaya tanaman sawi hijau, ketika kita melakukan proses pemanenan, usianya kisaran antara 30-45 hari setelah tanam. Dan berikut adalah panduan lengkap atau tahapan-tahapan dalam proses penanaman sawi hijau versi Bos Terong agar tumbuh subur dan panen melimpah ya teman-teman. Untuk melakukan proses penyemaian benih ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan media semai yang sesuai yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan media semai campuran antara sekam padi bakar, kemudian kotoran hewan ayam petelur, dan kemudian adalah tanah ya teman-teman, dengan perbandingan 1:1:1. Dan kemudian media semai setelah dicampurkan tanah yang gembur dan kompos dengan perbandingan 1:1 tersebut, benih bisa ditaburkan secara langsung, secara merata, lalu ditutup dengan lapisan tanah tipis-tipis ya teman-teman. Lalu siram perlahan menggunakan semprotan air dan simpan di tempat yang teduh, atau bisa juga teman-teman menggunakan kerai semai untuk melakukan proses penyemaian bibit sawi hijaunya. Dan kemudian berapa hari bang untuk melakukan proses pindah bibit? Jadi untuk melakukan proses pindah bibit sawi hijau itu adalah setelah 10-15 hari setelah semai ya teman-teman, atau memiliki 3-4 helai daun yang sudah siap untuk dipindahkan ke media tanam atau lubang lahan yang luas ya teman-teman. Dan kemudian untuk bedengan sendiri itu disesuaikan, silahkan saja untuk pembuatan proses bedengannya sesuaikan dengan kondisi lahan yang teman-teman miliki. Dan kemudian untuk proses penanaman ya teman-teman, silahkan teman-teman gunakan pupuk kandang atau kompos yang sesuai juga. Dan kemudian untuk jarak tanamnya adalah, kalau saya menggunakan jarak tanam antar satu pohon sawi hijau dengan sawi hijau yang lainnya itu adalah 30 cm kali 30 cm, atau teman-teman bisa menggunakan 25 cm kali 25 cm jika ingin melakukan proses penanaman agak rapat ya teman-teman. Dan kemudian siram setelah melakukan proses penanaman hingga lembab. Kemudian setelah lembab barulah masukkan bibit sawi dengan hati-hati agar akarnya tidak rusak. Padatkan secara perlahan dan kemudian siram di sekitar pangkal batang ya teman-teman. Dan bagaimana untuk cara proses perawatannya agar tanaman sawi yang kita miliki itu tidak terkena hama ulat ya teman-teman, karena kita fokusnya ke hama ulat. Sejak melakukan proses penanaman 1 hari setelah tanam itu harus kita melakukan proses penyepraian insektisida anti ulatnya ya teman-teman. Teman-teman silahkan menyeprai dengan menggunakan Vivaton itu atau Dangke ya teman-teman. Itu adalah kedua rekomendasi dari saya ketika teman-teman budidaya tanaman untuk proses pengendalian hama ulatnya.
Untuk perawatan tanaman sawi hijau ya teman-teman adalah penyiraman secara konsisten, karena untuk tanaman sawi hijau itu adalah tanaman yang memang sangat-sangat membutuhkan cukup air, sehingga sore hari dan pagi hari harus kita siram agar tanah menjadi lembab tetapi tidak boleh tergenang ya teman-teman. Jadi itu untuk tipsnya. Meskipun dalam kondisi musim kemarau seperti ini, kalau memang dekat rumah seperti yang saya lakukan, proses penanaman sawi hijau seperti ini bisa ya teman-teman. Meskipun hujan jarang turun atau sekadang musim kemarau, tetapi dengan kondisi di dekat pekarangan rumah seperti ini, untuk jenis tanaman jangka pendek ini bisa tumbuh subur ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara melakukan proses penyiangan dan pemangkasan? Jadi seperti biasa untuk proses penyiangan, cabut rumput atau gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sawi hijau yang kita miliki, kemudian pangkas daun bagian bawah agar nutrisi terserap fokus untuk pertumbuhan ya teman-teman. Kemudian pemupukan, untuk pemupukan silahkan teman-teman berikan pupuk susulan pada hari ke-7 dan ke-20 setelah tanam. Kemudian teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair seperti pupuk organik cair Fit-O atau Super Trobos, atau juga bisa teman-teman menggunakan pupuk organik cair merek yang lain ya teman-teman. Atau bisa juga teman menggunakan pengocoran dengan menggunakan NPK 1616 jenis tawon, dosisnya 1 sendok makan per 10 liter air untuk 7 hari setelah tanam. Dan sedangkan untuk 20 hari setelah tanam, teman-teman gunakan 3 sendok makan per 10 liter air agar pertumbuhan semakin bagus. Karena untuk tanaman sawi hijau seperti ini, ketika kita melakukan proses pemupukan yang baik dan benar, untuk daunnya itu cenderung lebih bagus hijau royo-royo dan tidak kaku ya teman-teman. Dan biasanya kalau kita kekurangan pupuk, biasanya untuk sawi hijau itu rasanya pahit. Tetapi kalau pupuknya sesuai dan seimbang dosisnya, maka untuk tanaman sawi hijau ini biasanya bagus ya teman-teman. Rasanya tidak pahit. Untuk pengendalian hama, sekali lagi saya tekankan, silahkan karena memang tanaman sawi rentan terhadap ulat dan kutu daun, lakukan pemeriksaan rutin dan kemudian spray dengan menggunakan Vivaton atau dengan menggunakan imidacloropid ya teman-teman. Dan kemudian untuk pemanenan terakhir, yaitu sawit hijau dapat dipanen di usia 30 hingga 45 hari setelah tanam. Panen dilakukan dengan cara mencabut seluruh tanaman beserta akarnya atau memotong pangkal batangnya. Pemanenan disarankan dilakukan pada sore hari untuk menjaga kesegaran sayuran. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses budidaya tanaman sawi hijau. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.